Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Macet horor kembali terjadi di ruas Jalan Padang Solo, tepatnya di daerah Sitinjau Lawi. Program makan bergizi gratis di Pariaman kembali dilanjutkan. Mantan anggota DPRD Pariaman selama 2 periode menyetubuhi anak di bawah umur hingga hamil dan evakuasi sopir truk dari dalam jurang yang berlangsung dramatis. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Tujuh remaja berhasil mendaki Gunung Marapi pada tanggal 19 Januari 2025. Karena bangga, mereka menyebarkan keberhasilannya di media sosial. Namun bukannya pujian yang diperolehnya. Mereka justru diumpat dan dicaci oleh warganet. Pasalnya, Gunung Marapi masih berstatus level 2 atau waspada. Dan warga dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari puncak gunung. Sebagian besar pendaki itu masih remaja dan bersekolah setingkat SLTA. Mereka mendaki didampingi oleh 2 warga setempat yang menjadi penunjuk jalan. Setelah diberikan penjelasan tentang bahaya mendaki dalam kondisi seperti saat ini, mereka pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas kejadian itu. Mereka bertiga disangsi tidak boleh mendaki gunung di Sumatera Barat selama 1 tahun. Petani ikan keramba jaring apung di kawasan Danau Maninjau, Nagari Bayur, Kecamatan Tanjung Raya Agam, merugi hingga miliaran rupiah. Penyebabnya 75 ton ikan karamba, jenis ikan nila, berbagai ukuran, mati. Cuaca buruk dan angin kencang selama sepekan terakhir mengakibatkan belerang dari dasar danau naik dan menjadi penyebab ikan itu mati. Kejadian matinya ikan dalam jumlah besar di Danau Maninjau ini bukan kali ini saja terjadi. Penyebabnya, sisa pakan yang tidak termakan oleh ikan akan mengendap di dasar danau dan menjadi racun. Saat angin kencang dan menimbulkan ombak besar, maka sisa pakan tadi naik ke permukaan. Untuk menghindari peristiwa serupa kembali terjadi, maka solusinya adalah petani beralih beternak ikan di kolam yang dibuat di darat, bukan menjadikan danau sebagai kolam ikan. Seorang mantan anggota DPRD Pariaman selama 2 periode yang berusia 53 tahun ditangkap polisi di rumahnya di Kecamatan Pariaman Tengah karena menyetubuhi seorang siswi SMA hingga hamil 7 bulan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka, modus yang dilakukan tersangka Y adalah membujuk korban dengan iming-iming uang dan juga dengan kekerasan fisik karena tergiur dengan kecantikan dan kemolekan tubuh korbannya. Saat ini, korban hamil dengan usia kandungan 7 bulan. Warga kampung Teluk Bakung Nagari Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang, Pesisir Selatan, menggotong jenazah yang akan dimakamkan melewati sebuah jembatan yang terbuat dari bambu. Hal itu terpaksa dilakukan karena jembatan itu hanya mempunyai lebar kurang dari 1 meter. Dan jembatan itu merupakan jembatan satu-satunya untuk menuju ke tempat pemakaman
yang ada di seberang jembatan. Saat ini, kondisi jembatan tersebut telah hancur dan tidak dapat dipergunakan lagi. Meski demikian, ada saja warga yang nekat menggunakan jembatan bambu yang rusak itu untuk sampai ke seberang sungai. Jembatan ini dibangun warga secara swadaya 2 tahun lalu. Karena jembatan hanya terbuat dari bambu, maka jembatan itu telah 4 kali roboh dihantam air bah. Satu truk yang membawa perlengkapan organ tunggal terperosok ke jurang sedalam 15 meter di Rimbo Bateh Jauh, Nagari Simpang Utara Pasaman pada Rabu pagi. Kejadian bermula ketika truk yang dikemudikan Fitra Yoga Fernanda bersama seorang kernetnya menuju Simpang Utara. Sesampainya di jalan menurun Rimbo Bateh Jauh, perbatasan Malampah Simpati, sopir kesulitan saat memindahkan persneling mobil. Akibatnya, mobil tak bisa dikendalikan dan masuk ke jurang. Sang sopir terjepit di bagian depan mobil. Tim SAR gabungan langsung turun untuk mengevakuasi korban. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Fitra Yoga Fernanda berhasil dievakuasi tim gabungan dengan kondisi selamat dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping, Pasaman. Dalam rekaman kamera pengawas ini, terlihat 3 pelaku yang datang dengan sepeda motor menghampiri seorang pelajar SMP dan menaikkannya ke atas sepeda motor untuk diperas di tempat sepi. 2 unit telepon genggam milik korban raib dirampas pelaku. Berdasarkan hasil rekaman kamera pengawas itu, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bersama tim Panter Polsek Padang Barat memburu pelaku yang telah diketahui identitas dan keberadaannya. Aksi kejar-kejaran antara petugas polisi berpakaian bebas dengan pelaku mewarnai proses penangkapan 3 pelaku tersebut. 1 pelaku yang merupakan preman kambuhan ini berhasil diringkus polisi di daerah Purus, Kecamatan Padang Barat, Pusat Kota Padang, pada Rabu sore. Kepada polisi, mereka mengaku telah beraksi di 18 lokasi dengan modus mendatangi korban yang sebagian besar merupakan pelajar dan menuduh korban menganiaya adiknya. Korban kemudian dibawa ke tempat sepi dan diancam dengan senjata tajam. Setelah itu, pelaku menguras barang berharga milik korban. Kejadian atau tindak kejahatan yang bermodus penalakan itu dengan berpura-pura korban ini dituduh sebagai pelaku penganiayaan seolah-olah dari keluarga yang bersangkutan. Dengan didesak, mereka ada 3 orang berkelompok berperan masing-masing mengancam dan akhirnya mengambil barang berharga dari korban. Jadi untuk barang-barang berharga yang diambil itu kebanyakan rata-rata handphone. Pelaku dibawa ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Berdasarkan catatan polisi, para pelaku merupakan residivis kasus pencurian dan juga kasus narkoba. Alfi melaporkan dari Padang. Palang Merah Indonesia Padang membutuhkan sebanyak 250 kantong darah setiap hari. Dari kebutuhan itu, hanya 150 kantong yang bisa terpenuhi. Sisanya dicari dari sumbangan masyarakat. Salah satu yang sangat membantu memenuhi kebutuhan darah adalah kegiatan donor darah. Seperti yang dilakukan di salah satu SMA di Padang yang terletak di kawasan Padang Utara. Untuk pengambilan darah para pendonor dilakukan di salah satu ruangan kelas.
Petugas PMI memeriksa kesehatan calon donor terlebih dahulu untuk memastikan calon pendonor dalam keadaan sehat dan layak untuk diambil darahnya. Pada donor kali ini, PMI Padang berhasil mengumpulkan 115 kantong darah dari berbagai macam golongan darah. Ya, kira-kira 250 kantong lah. 250 kantong. Untuk saat ini terpenuhi itu kurang nih Bu? Ya, sebetulnya darah itu Gimana? biasanya kurang. Kenapa? Karena darah itu kan 4 macamnya. Tambah pula dengan RH. Nah, jadi kadang-kadang orang mau minta golongan darah AB yang ada di dalam A. Bukan itu buat golongan itu 4A. Itu masalahnya yang paling kalau dihitung bisa kira-kira 100 kantong bisa. 100-an. Tidak hanya melibatkan para guru dan murid, namun pihak yayasan juga mengajak para alumni, warga sekitar, hingga pedagang yang biasa berjualan di depan sekolah untuk ikut menyumbangkan darahnya. Karena di sini saya udah mendonorkan darah selama 5 kali dan PMI tahu karena dia kekurangan darah, makanya saya ingin berinisiatif untuk mendonorkan darah. Karena lagi membutuhkan darah untuk orang yang lagi dibutuhkan. Saya donor di rumah sekolah ini udah ada 2 kali dan di rumah sakit ada 3 kali. Ya, semoga saya bisa sehat dan orang yang saya bantu untuk mendonorkan darah bisa lebih, karena dia membutuhkan, karena supaya dia sehat aja lah, sehat walafiat. Pihak yayasan sekolah ini mengatakan, sekolahnya mengagendakan kegiatan donor darah 2 kali dalam 1 tahun, yang diikuti semua komponen, baik dari sekolah maupun warga sekitar. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan rasa kebersamaan terhadap sesama, terutama bagi orang yang membutuhkan darah. Supaya kerjasama dengan masyarakat sekitar. Di sini kita kan ada masyarakat sekitar yang ikut. Nah, dengan jumlah peserta nanti sekitar 119 orang semua. Nah, juga termasuk masyarakat yang aktif selama ini. Dulu 2 kali, ya. Jadi kita biasakan 2 kali, ya. Karena kita dari masyarakat untuk masyarakat dan kita berada sekolah kita di tengah masyarakat, bukan umur sudah ada ketentuannya, tapi setetes darah itu sangat berarti bagi orang yang membutuhkannya. Untuk menarik minat para pelajar mendonorkan darahnya, sekolah menyediakan berbagai macam hadiah yang diundi setelah para siswa menyumbangkan darahnya. Robiha melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Yoga Afrizaldi dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.